Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 5 Desember tahun 2025. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 29 ayat 17 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab orang yang gagah sombong akan lenyap dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan Yang Kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata,
terjadilah padamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas, Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan ragu dengan Tuhan. Ibu dari seorang pastor mengidap sakit MAH sudah lama sekali. Ia ingat suatu waktu MAH-nya itu kambuh dan dia mau pergi ke dokter, tetapi sebelum pergi, dia harus memastikan dokter yang biasa menanganinya harus ada di tempat. Kalau dokternya tidak ada di tempat, maka dia tidak akan pergi dan hanya bertahan dengan obat yang ada. Dalam pemikiran sang pastor, sakit MAH adalah sakit yang biasa dialami, dan karena itu, dokter siapa saja pun boleh saja. Oleh karena itu, pastor itu menyarankan untuk pergi saja, akan tetapi ibunya mengatakan kalau dia tidak cocok dengan obat dari dokter yang lain, padahal pastor lihat obatnya sama saja. Bagi ibu dari pastor itu, harus dokter itu karena obat-obat yang diberikan dokter itu cocok dengan dia dan membuatnya cepat sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman dua orang buta adalah pengalaman iman. Mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka, karena itu mereka mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka tentu tidak dapat melihat Yesus lewat, dan mungkin hanya mendengar kerasak-kerusuk orang di sekitarnya tentang keberadaan Yesus. Akan tetapi pertanyaannya, bagaimana mereka dapat seyakin itu bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka? Mereka mungkin telah mendengar tentang Yesus dengan segala mujizat yang dikerjakannya. Keyakinan itulah membuat mereka tidak segan-segan berseru kepadanya dan memohon belas kasih-Nya untuk menyembuhkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sedang berziarah menuju keselamatan. Ada banyak hal yang kita alami dalam perziarahan hidup iman itu. Atas semua pengalaman itu, kita tentu membutuhkan Tuhan untuk senantiasa menjaga, menuntun dan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, keyakinan akan penyelenggaraan ilahi menjadi sangat penting bagi kita. Keyakinan ini yang pada akhirnya menuntun kita untuk bangun dan bergerak, menghampiri Tuhan sambil memohon belas kasih-Nya. Jangan pernah ragu akan kasih dan penyertaan-Nya, karena Tuhan tidak akan pernah menutup mata dan telinganya terhadap setiap orang percaya yang berseru kepadanya. Semoga demikian.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.